if statement. Nah, sebelum mempelajarinya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu mengenai, nah kita tulis dalam komen aja di sini, relational operator kan. Seperti yang dibahas sebelumnya, ada beberapa. Yang pertama itu mengenai tanda kurang dari. Nah, ini dipakai nanti kurang dari jika kita membandingkan dua nilai kan, apakah nilai yang satu kurang dari nilai yang kedua kan gitu. Kemudian ada kurang sama dengan, kurang atau sama dengan kan. Kemudian ada yang ketiga yaitu mengenai lebih besar, nilainya lebih besar dari kan gitu. Kemudian ada lagi yang keempat itu lebih besar atau sama dengan kan, lebih besar atau sama dengan. Kemudian yang kelima ada sama dengan. Kemudian yang keenam, biasanya ini banyak yang lupa ya. Kalau tidak sama dengan itu tandanya gini, tidak sama dengan. Nah, bagiannya itu if statement, biasanya ditulis ini, if kondisi, jika kondisi yang di dalam ini benar, maka begin and. Nah, ini ada di sini kondisi-kondisi yang kita, perintah-perintah yang mau kita lakukan. Misalnya perintah-perintah begitu kan. Nah, nanti kalian akan belajari ada yang namanya lagi jika ada beberapa kondisi. Biasanya kita di sini nggak pakai titik koma, kemudian di sini ditambah else, kemudian kita pakai lagi begin and gini. Ada lagi perintah-perintah lagi. Nah, langsung aja ke dalam praktiknya ya. Ini kita hapus saja. Oke. Misalnya kita buat program if statement. Nah, ini kan. Kemudian use crt. Kemudian kita di sini buat begin and kan gini. Entity ini. Nah, kemudian clr scr. Kemudian di sini kita taruh readline kan, biar nanti bisa kelihatan hasilnya. Misalnya di sini kita buat if 10 lebih besar dari 5 gini. Ini benar kan? Misalnya then readline 10 lebih besar dari 5 gini. Gini kan. Nah, kan kondisinya benar. Pasti nanti ditulisnya itu ini dilaksanakan kan, perintah yang ini. Coba kita jalanin, Ctrl F9. Nah, 10 lebih besar dari 5 kan. Nah, gimana kalau kondisinya salah? Misalnya 5 lebih besar dari 10, ini kan nggak benar kan. Kita tulis di sini 5 lebih besar dari 10. Ini karena kondisinya salah, maka nggak akan dilaksanain. Jadinya kosong gitu kan. Ngerti ya? Kemudian mungkin ada yang bingung kenapa di sini nggak pakai begin end. Di sini kenapa nggak pakai gini? Gini. Sebenarnya sama aja nggak pakai begin. Bedanya kalau misalnya Anda mau pakai begin end, di sini harus beberapa perintah gitu. Bisa satu, bisa beberapa perintah sih. Tapi kalau misalnya ada beberapa perintah kalian nggak pakai begin end, itu cuma perintah awal doang yang dilaksanain gitu. Nah, misalnya kita modifikasi sedikit. Misalnya kita di sini var kemudian a.2 integer, kemudian b.2 integer gini kan. Kemudian kita di sini tanyakan kepada user, kita hapus saja. Kemudian di sini write input bilangan pertama, kemudian kita readline dari a gini kan. Kemudian yang kedua kita write input bilangan kedua, kita kasih spasi aja gini. Oke. Di sini juga kita kasih tab kelewatan. Oke, yang gini kan. Ini enggak ada titik komanya, lupa. Oh, yang enggak ada koma atasnya. Nah, gitu ya. Terus readline dari b. Nah, di sini kita pakai kan if a lebih besar dari b, maka kita then readline a itu yang mana? A itu a gini kan. Terus kita tulis, kita kasih spasi lebih besar dari koma atas koma bawah b kan gini. Terus balas kurung titik koma, kemudian gak usah pakai titik koma. Misalnya kita ingin menambahkan lagi else gini kan, else
misalnya B lebih besar dari A, ini kan kebalikannya kan. Dan right len A, bisa aja kan gini tulisnya, A kurang dari B kan, kurang dari B, B nya kita tulis ini. Nah gini bisa kan, ini nggak pakai titik koma lagi, ada kondisi ketiga lagi kan, jika B nya sama dengan A kan. Nah sebenarnya kan tinggal satu kondisi lagi kan yang memenuhi, kita tuliskan aja else, terus kita tulis right len A, ini A sama dengan terus koma atas, koma bawah, ini kasih spasi B di sini kan. Nah gitu. Ini programnya udah jadi, coba kita running. Invalid, oh sorry, else if di sini agak lupa tadi 9. Nah jalan kan, coba kita jalan. Misalnya bilangan pertama 4, bilangan kedua 5, 4 kurang dari 5, benar kan? Soalnya yang dijalanin itu yang di sini, soalnya kan B nya lebih besar dari 5 kan, jadi kita masukin A nya 4, B nya 5 kan, B nya lebih besar dari 4 kan. Nah, coba kalau misalnya bilangan pertama 10, bilangan kedua 2 gitu, 2 lebih besar dari 2, 10 lebih besar dari 2 kan, yang dijalanin yang di atas gini. Oke. Coba kemungkinan terakhir, misalnya nilainya sama 5 sama dengan 5 kan, yang dijalanin di bagian sini. Nah oke. Mungkin itu aja tutorial dari gue mengenai if statement, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.